Halo pemirsa, kembali bersama saya Esti Widyasari dalam iNews Kalimantan Barat. Hari ini kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami, diantaranya. Sejumlah pengendara yang tak menggunakan masker di Kota Pontianak terjaring polisi lalu lintas dan langsung diarahkan ke pos lantas untuk dilakukan tes swab PCR di tempat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melaksanakan kunjungan ke Kalimantan Barat dan disambut langsung oleh Gubernur Kalbar Sutarmiji. Dan KONI Kalimantan Barat kembali memberangkatkan kontingen atlet untuk mengikuti laga PON ke-20 di Papua. Salah seorang yang turut diberangkatkan yakni juara dunia panjat tebing asal Kalimantan Barat. Kita ke informasi pertama, ya pemirsa, sejumlah pengendara yang tak menggunakan masker terjaring oleh polisi lalu lintas dari Polresta Pontianak Kota. Para pengendara yang terjaring razia langsung diarahkan ke pos lantas untuk dilakukan tes swab PCR di tempat. Operasi Patuh Kapuas 2021 ini dilakukan pada Rabu pagi, tepatnya di persimpangan Ahmad Yani Pontianak sekaligus memperingati hari ulang tahun lalu lintas. Operasi Patuh Kapuas yang telah berlangsung 3 hari lalu ini, dalam pelaksanaannya, polisi lalu lintas berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan dilakukan secara persuasif dan humanis. Dari pantauan di lapangan, terlihat masih banyak pengendara yang tidak menggunakan masker. Bahkan ada yang membawa, tapi enggan menggunakan masker. Wakasat Lantas Polresta Pontianak Kota, Ibtu Eka Suwarna mengatakan, pengendara yang tidak menggunakan masker dilakukan tes swab PCR di tempat sebagai upaya mendeteksi penyebaran COVID-19 khususnya di Kota Pontianak. Dalam rangka operasi patuh terpusat seluruhnya untuk pelaksanaan hari ini, kita akan membagikan masker sebanyak 6.600 kaitannya juga pelaksanaan hari ulang tahun lalu lintas. Penindakan bagi masyarakat pengguna jalan yang tidak menggunakan masker, kita kasih masker. Kemudian ada sebagian yang kita lakukan swab, ya, supaya dalam pelaksanaan operasi ini memang target kita selain Kamsel Cipta Lantas juga menurunkan angka COVID. Dalam pelaksanaan ini, polisi lalu lintas juga membagikan ribuan masker kepada pengendara, serta menyampaikan himbauan agar masyarakat jangan sampai lengah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dari Pontianak, Uun Junior iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau akrab disapa AHY melaksanakan kunjungan ke Kalimantan Barat guna menyerap aspirasi mulai dari pembangunan hingga penanganan COVID-19. Kedatangan AHY sendiri disambut langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji. Sekitar pukul 10.30 rombongan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tiba di kantor Gubernur Kalimantan Barat dan langsung disambut oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji. Dalam pertemuan singkat ini, AHY mendapatkan banyak masukan mulai dari pembangunan di Kalimantan Barat hingga penanganan COVID-19. AHY menekankan sebagai salah satu partai besar di Indonesia, kader Partai Demokrat khususnya Dapil Kalimantan Barat harus memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat agar pembangunan dapat tercapai. Selain itu, penanganan dan pencegahan virus COVID-19 juga harus lebih ditingkatkan, termasuk juga kesuksesan program serbuan vaksinasi COVID-19 untuk meningkatkan kekebalan kelompok. Rasanya banyak hal yang masih ingin kita diskusikan, karena tadi begitu cair perbincangan kita dari mulai tentu membahas situasi pandemi akhir-akhir ini yang kita juga bersyukur semakin hari semakin terkontrol dan dapat dikelola dengan baik, walaupun tadi Pak Gubernur menyampaikan tidak ada ruang untuk kita tidak menjadi atau tidak disiplin dalam menjaga ini dalam berbagai aspek. Kemudian tentu berbicara tentang hal-hal lain terkait dengan kondisi masyarakat, pembangunan, ekonomi, juga tantangan dan permasalahan lainnya yang ada di
Indonesia dan terkhusus di Kalimantan Barat. Silaturahmi biasa aja, ya, silaturahmi biasa, tidak ada kaitan sama partai. Kita ngobrol masalah-masalah yang kaitan sama pertumbuhan ekonomi, kita bicara tentang potensi daerah. Nah, saya tadi cerita Kalbar ini perlu segera pemekaran karena batas kita itu terlalu panjang, 976 km ya. Jadi saya menyampaikan hal-hal yang itu ya. Karena beliau bagaimanapun kan punya anggota dewan yang di DPR RI ya, supaya beliau bisa menyampaikan ya. Nah, tadi juga bagaimana sinergitas kita dengan anggota DPRD provinsi dari Demokrat gitu. Sutarmiji sendiri merasa bersyukur bahwa AHY bersama kadernya yang duduk di parlemen dapat membantu pemerintah Kalimantan Barat mewujudkan pembangunan dari berbagai aspek, apalagi saat ini kunci penanganan COVID-19 adalah dengan banyaknya vaksin yang dikirim ke Kalimantan Barat guna mencegah penularan virus COVID-19. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan. Minimnya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Kabupaten Kayong Utara dinilai tidak terlepas dari peran serta pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menyiapkan infrastruktur yang menjadi tugas dan kewenangannya. Bupati Kabupaten Kayong Utara meminta pemerintah Provinsi Kalbar segera memperbaiki sarana dan prasarana penunjang agar IPM Kabupaten Kayong Utara dapat meningkat. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Kabupaten Kayong Utara tidak terlepas dari berbagai macam aspek, mulai sarana prasarana jalan yang masih dalam kondisi rusak, gedung sekolah yang belum memadai, hingga wilayah Kabupaten Kayong Utara sendiri yang sebagian besar masuk dalam cagar alam. Bupati Kabupaten Kayong Utara, Citra Duani mengatakan, Indeks Pembangunan Manusia merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Dengan kerjasama yang baik, maka peningkatan IPM di Kabupaten Kayong Utara akan meningkat. Tidak bisa lempar tanggung jawab, karena kita ini meningkatkan ke IPM itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan kewenangan. Nah, jadi kewenangan daripada pemerintah provinsi itu berkaitan dengan masalah infrastruktur misalnya. Jalan kita masih, jalan provinsi sebagian besar masih rusak berat. Kemudian termasuk sekolahan SMA, SMK, itu bukan kewenangan kabupaten SD, SMP aja. Nah, berkaitan dengan sarana transportasi. Nah, di Kayong Utara itu kita tahu bahwa secara geografi itu terdiri dari Darakan, Taman Nasional, kemudian Karimata masuk wilayah cagar alam laut, yang mana 58%-nya sudah masuk di kawasan Taman Nasional dan cagar alam laut. Citra juga menyinggung pengajuan beberapa infrastruktur SMA yang telah diajukan beberapa tahun lalu, hingga saat ini tak kunjung mendapatkan respon dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan. Polsek Sungai Ambawang melakukan kegiatan vaksinasi. Informasinya akan hadir setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.